pasiennya kita temukan ada paresan nefros 6 atau ada perot, nah berarti mungkin lesnya di pons, bisa jadi, atau lesnya di bagian atasnya. Coba sekarang kasus pertama ya. Jadi tuh kalian kalau mau melakukan pemeriksaan cranial nerve harusnya sih lengkap ya dari level 1 sampai 12. Tapi kalau misalnya kalian kepepet di poli gitu, kalian boleh periksa hanya dari yang kelainan. Misalnya di kasus pertama ini ya, ada wanita dengan wajah perot. Kalian kira-kira mau periksa nefus berapa? Nefus 7 ya yang diperiksa. Itu. Jadi pada nefus 7 pertama kalian inspeksi dulu ya. Kalau di inspeksi itu nanti akan ada misalnya sudut nasolabialnya akan hilang seperti pada pasien ini yang bagian sisi kiri hilang ya. Gitu. Terus habis itu kalau perot biasanya kelihatan sih dari inspeksinya, misalnya sudut bibirnya akan jatuh ya. Terus kalian baru suruh pasiennya untuk misalnya ini mengernyitkan dahinya ya, ternyata dia tidak bisa mengernyitkan dahi di bagian sisi sebelah kiri ya, dahinya kerutannya hilang. Terus habis itu kalian suruh untuk yang atas dulu ya, suruh untuk menutup mata sangat kuat gitu, terus kalian buka matanya. Kalau misalnya ada yang lemah separuh, biasanya ketika disuruh menutup mata dibuka tuh dia nanti akan ada lagophthalmos ya, kayak yang ini gitu. Atau di inspeksi aja udah kelihatan nih ada satu mata yang tidak bisa menutup secara sempurna, itu nefus 7 dan harus dibedakan ya antara nefus 7 dan nefus 3. Kalau nefus 7 itu lagophthalmos, jadi matanya tidak bisa menutup sempurna, sedangkan kalau nefus 3 itu matanya malah turun sebelah ya, namanya ptosis. Ini nefus 3, ini nefus 7, jadi jangan sampai kebalik. Soalnya bentuknya mirip-mirip. Terus selain kalau yang atas tadi ya, kan nefus 7 ada dua segmen tuh, segmen yang atas dan segmen yang bawah. Kalau segmen atas sih suruh mengernyitkan dahi sama suruh menutup mata. Sedangkan kalau yang segmen bawah kalian suruh untuk senyum gitu ya, terus bisa menggembungkan pipi seperti ini. Jadi digembungkan pipinya terus kalian tekan gitu ya. Kalau ada yang lemah biasanya dia nanti nggak akan kuat. Terus bisa untuk mencucu juga bisa ya, kalian suruh untuk mencucu. Nah kalau ada kasus seperti ini kira-kira topisnya di LMN atau di UMN? Gimana deh yang perlu dicoba? Ini LMN ya, nah bedanya adalah kan tadi kita punya dua nefus 7 itu yang atas dan bawah. Kalau LMN pasti errornya di atas dan error di bawah, jadi pasien ada lagophthalmos di matanya, terus habis itu kerutan dahinya hilang, terus nggak bisa senyum ya. Nah berarti dia adalah yang LMN. Tapi kalau UMN yang kelainan hanya di bagian bawahnya aja ya. Contohnya, nah pasien ini ya, pada pasien ini kan kerutan dahinya masih normal nih, sedangkan yang bawah itu ada perotnya. Nah jadi dia yang tipe UMN ya. Jadi tentukan dulu paresan nefus 7-nya kanan atau kiri. Kalau ini kan sama-sama kanan ya. Nah kalau yang di bagian ini adalah yang nggak ada pointernya ternyata ya. Kalau yang di sini adalah yang LMN karena atas dan bawah kena, sedangkan yang bapak-bapak ini dia yang UMN karena hanya yang bawah aja. Ya, biasanya ini kasus Bell's palsy, kalau ini kasus stroke. Oke, terus nefus 7 itu juga mempersarafi sensoris ya, nggak cuma motoris. Jadi dia mempersarafi 2/3 anterior lidah. Jadi kalian bisa tes dengan periksa rasa-rasa. Jadi pakai rasa asin, asam, pahit gitu, kalian bisa teteskan di sini. Nah dulu kan ada pembagian yang kalau di bagian depan sini manis, di bagian belakang pahit gitu. Nah kalau di saraf sebenarnya semuanya sama, semua bagian segmen lidah itu punya tes bagi yang sama. Jadi di depan juga punya pahit, di belakang juga punya manis gitu. Tinggal kalian periksa kalau 2/3 anterior punyanya nefus 7, kalau 1/3 posterior punyanya nefus 9. Gitu ya. Jadi dia punya segmen motorik dan sensorik untuk nefus 7. Ada yang mau ditanyakan nggak nefus 7? Kan kalau bawah aja berarti UMN. Kalau misalnya atas aja UMN juga. Biasanya kalau atas, LMN itu akan ada kelainan di atas dan bawah ya, karena dia infranuklear gitu. Tapi kalau yang segmennya cuma bawah aja error, berarti dia UMN. Kalau atas nggak mungkin. Jadi pasti atas dan bawah kalau LMN. Oke, kita masuk ke kasus nomor 2. Jadi ada laki-laki 86 tahun karena bicara pelo. Kalau bicara pelo kira-kira nafas berapa? Yang diperiksa. Ayo, nafas 2.
12, bener ya. Jadi pemeriksaan nefus 12 itu kalian inspeksi dan kalian nanti secara dinamis ya. Yang inspeksi sih kalian lihat dulu nih posisi lidahnya, ada deviasi apa enggak. Terus kalian juga bisa lihat apakah ada fascikulasi atau enggak, ada atrofi papil atau enggak. Nah terus habis itu nanti kalian suruh secara dinamis digerakkan lidahnya ke depan, dijulurkan. Kalau ada lesi pasti akan ada deviasi ya. Jadi, misalnya dia ada paresan nefus 12 yang kiri. Nah, nanti dia akan ada deviasi lidahnya ke sisi kiri. Ya, sedangkan kalau ada paresan nefus 12 kanan sebaliknya, deviasinya ke sisi kanan. Gitu ya. Karena ini kan misalnya ada nefus 12 ya di bagian akan mempersalahi otot lidah yang sisi kanan. Jadi kalau misalnya error di sisi kanan, maka yang lebih kuat lidahnya akan mendorong ya ke sisi yang lesi. Terus nanti kalian bisa untuk menyuruh lidahnya itu digerakkan ke pipi kanan dan pipi kiri. Jadi misalnya gini ya. Nah, untuk menilai kekuatan otot lidahnya. Oke, ini adalah contoh dari paresan nefus 12 sisi yang bagian mana nih? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya. Dia kan deviasinya ke kiri. Ini adalah tipe yang UMN karena nggak ada atrofi papil dan juga nggak ada fascikulasi. Sedangkan kalau yang di video ini adalah contoh fascikulasi ya, jadi gerakannya itu ada kayak ya fascikulasi namanya ya. Betul. Ini adalah paresan nefus 12 yang tipe LMN. Jadi kalau kalian nemu nih ada fascikulasi seperti ini, saya ulangi videonya. Dia adalah tipe yang LMN. Biasanya sih deviasinya akan sesuai sama. Kalau LMN kiri ya deviasinya ke kiri gitu. Dan nanti akan ada atrofi papil ya, ini kelihatan nih lebih berkilau. Demikian sih ini yang kiri ya, karena lebih banyak yang sisi kiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nefus 12? Kalau ada yang mau tanya langsung angkat tangan aja ya. Atau kalian suruh pasiennya untuk ngomong gitu ya. Biasanya kalau ngomong nggak bisa, itu ada paresan nefus 12. Sekarang kita masuk ke kasus nomor 3. Ada laki-laki 45 tahun dengan pandangan double dan kelopak mata kanan jatuh. Kira-kira nefus berapa yang diperiksa? Nefus 3, bener ya. Nah sebenarnya kalau ada kelopak mata kanan jatuh kan ptosis, itu udah khas banget nefus 3. Tapi kalau pada pandangan double itu etiologisnya banyak. Jadi kalian harus periksa nefus 3, 4, dan 6 ya sebagai otot penggerak bola mata. Tapi sebelumnya kalian tentukan dulu di pasien. Kalau misalnya dia pandangannya double, kita sebut sebagai double vision ya. Jadi kalau double tuh melihatnya ada bayangannya. Sedangkan kalau vision loss itu mata kabur. Ini merupakan pasien. Sedangkan kalau pandangannya menyempit, itu contohnya pasien ini ya. Ada hemianopsia bitemporal. Nah nanti topisiasinya akan sangat banyak. Kalau ada vision loss sih, terutama kalian periksa harus nefus 2 ya visusnya. Sedangkan kalau pada double vision kalian periksa nefus 3, 4, 6 nya. Sedangkan kalau pandangan menyempit, kalian nanti periksa tes konfrontasi. Oke, ini saya ptosis ya, jadi akan ada kelopak mata jatuh pada inspeksi. Beda sama logophthalmus ya, kalau logophthalmus tadi tidak bisa untuk menutup mata secara sempurna. Kita masuk nefus 2 dulu. Kalau pada nefus 2 nanti kalian bisa periksa refleks cahaya yang direct dan indirect ya. Jadi kalau misalnya di kalian sinari cahaya nanti pupilnya akan miosis ya, akan mengecil. Sedangkan kalau misalnya tidak ada sinar, maka dia nanti akan kembali normal. Ukuran normal pupil berapa sih, Dik? 3-4 mm ya. Jadi kalau mengecil nanti bisa sampai 2 atau 1 mm. Bahkan kalau misalnya kecil banget kita sebut sebagai pinpoint pupil, khas pada lesi di pores ya. Sedangkan kalau misalnya kalian menemukan di pupilnya anisokor, namanya anisokor tuh gimana? Ciri khasnya? Jadi pupil kanan dan kiri berbeda besarnya, dan bedanya adalah sekitar selisihnya berapa milimeter. Kalau 1 mm disebut anisokor nggak? Belum ya, minimal 2 mm baru disebut sebagai anisokor. Nah, refleks cahaya pun ada 2 ya, ada refleks cahaya yang direct, jadi ketika disinar di bagian mata kanan, miosis yang kanan. Sedangkan yang indirect adalah ketika kalian lihat nih di bagian mata kirinya, dia juga akan miosis ya. Nanti kalian lakukan bergantian di mata kanan dan kiri, terus nanti akan ada tes konvergensi. Nah, tes konvergensi itu kalian jari gitu, terus habis itu didekatkan sampai ke bagian sini. Nah, selain matanya akan bergerak ke medial, nanti pupilnya akan miosis ya.
Nah untuk tes gerak bola mata pada kasus nanti kalian memeriksa gerak bola matanya itu dengan berbentuk huruf H ya. Jadi misalnya bagian sini nih ke atas dulu, ke bawah, terus nanti ke tengah, ke sini, ke atas, ke bawah. Kepalanya nggak boleh berat ya. Jadi cuma diorik aja. Gitu ya, berbentuk seperti huruf H atau bisa juga ke atas dan ke bawah sebagai tambahannya. Masih ingat ya untuk gerak bola mata kan nanti ada nerve dan juga ada ototnya yang menggerakkan, misalnya ke medial, jadi dia pakainya otot rectus medial. Nervus yang bertanggung jawab adalah nervus 3 seperti itu. Terus kalau misalnya dia geraknya ke exotorsi, jadi ke atas gitu, nanti yang dibutuhkan adalah musculus oblik yang superior ya. Oblikus yang inferior. Kalau oblikus inferior itu nanti nervus 3, kalau oblikus yang superior itu yang nervus 4. Kalau yang ke lateral berarti nanti nervus 6 ya bentuknya. Makanya kalian harus menggerakkan bola mata ke semua arah ya, tadi berbentuk seperti huruf H. Ini video apa ya? Ini adalah contoh dari paresan nervus 3 ya. Ada ptosis kalau dilihat. Nah, nervus 3 kan ke sisi medial dia nggak bisa. Nah, makanya ini kalau misalkan lihat nggak bisa ke sisi medial ya. Begitupun ke sisi atas ya, rectus superior itu juga nervus 3, rectus inferior juga nervus 3. Jadi dia nggak bisa untuk menggerakkan bola matanya. Nah, kalau misalnya kalian periksa refleks cahaya, biasanya pada lensi nervus 3 juga tidak bisa miosis ya nih, kalian lihat nggak bisa miosis kan pada mata kanannya, dia tetap aja. Tapi ada beberapa kasus yang masih bisa. Jadi nanti ada paresan nervus 3 yang komplit maupun yang inkomplit. Kalau ini kelainannya di nervus berapa deh? Okulomotornya. Benar, di okulomotor sih di nervus 3 ya, di nervus 3 yang bilateral. Tapi sebenarnya ini adalah kasus Webino sebenarnya, jadi ada internuclear ophthalmoplegia yang secara bilateral gitu. Cuman buat koas nggak usah ya. Nah selain gerak bola mata, kalian juga harus periksa tes konfrontasi. Jadi kalian nanti duduk berseberangan dengan pasien dengan jarak 50 cm antar mata, harus sejajar ya mata pasien sama mata kalian. Terus habis itu kalian tutup satu mata nih. Coba dulu yuk, sama kamu aja deh. Jadi kalian duduk berseberangan, jaraknya 50